Selamat datang kembali di Daun Kelor, dagelan untuk kelakuan error. Masih bersama saya Bunglon. Dan saya Cipan. Kita kali ini ngomongin apa nih? Ngomongin apa sih? Gibah budak korporat. Yang masih ya budak korporat yang karirnya di situ-situ aja. Anjir, yang pertegas lagi. Tapi iya lagi kayak ya gimana kalau topik kita kalau di episode 1 asik episode 1 kita Ngebahasnya terlalu serius serius gitu. Ngebahas kita bahas ya Presiden Jokowi. Betul. Sekarang kita bahas yang agak-agak nggak penting. Yang nggak penting tapi terjadi. Apa tuh? Ya udah kita bahas dulu misalkan FOMO. Fear of missing out. Kalau satu lagi apa? Yang lagi populer. Jelasin dong itu seru deh. JOMO. Jadi ada FOMO, ada JOMO. FOMO adalah fear of missing out atau situasi di mana lu takut saat lu tertinggal terhadap sesuatu. Update lah ya, kurang update. Yes. Kalau JOMO kebalikannya, joy of missing out. Jadi lu justru happy saat lu tidak ikut-ikutan. Oke. Terhadap hal yang lagi populer. Contoh paling gampang tuh makan. Tempat makan baru. Hidden gem. Ini istilah hidden gem ini kan hidden gem. Jadi jadi sangat populer kan. Di sini hidden gem. Tapi gue pernah bukan ketipu sih, salah juga gue bilang ketipu. Gue terpengaruh influencer. Jadi ada hidden gem nih, ada sebuah rumah makan sushi, gue gak akan sebut namanya. Jauh dari tempat gue. Kira-kira hampir sejam ke sana. Gue bela-belain karena dia bilang worth the price. Worth the price tuh harus dipahami dengan baik ya. Gue juga tidak berekspektasi lebih. Jadi kalau misalnya gue tuh penggemar sushi tei, gue sebut aja namanya. Itu standar gue, minimum. Sushi tei itu paling minimum udah. Ya. Kalau mau di atas itu. Hero. Yang lain di bawahnya gitu kira-kira gitu gue. Jadi kalau gue mau ingin makan sushi, gue akan menabung, menyimpan uang, kemudian gue akan makan di sushi tei. Kira-kira gitu. Setuju. Ininya. Oke. Kemudian tergoda lah gue dengan isi influencer ini, worth the price, dia bilang. Gue samperin. Tunggu dulu. Statementnya dia adalah worth the price. Enggak sih, dia atau bilang Oke. Berarti ini bukan worth the price, tapi dia udah sampai tahap kayak ini enak banget guys. Enak banget sih enggak. Maksudnya dia bilang ini enak, ini layak dicoba gitu-gitu lah. Oke. Worth the price juga lah. Gue juga nggak mau terlalu ini. Tapi untungnya gue menurunkan ekspektasi. Dan iya betul. Ekspektasi gue ketemu gitu. Jadi memang kalau gue bilang karena udah lo turunin ya. Ya ini apakah lebih baik dari sushi tei ya tidak. Tapi secara harga memang lebih murah. Cuma memang karena ini adalah tempat makan sushi yang bukan apa sih istilahnya tuh Civan berjaringan jadi kayak lu udah punya sebuah banyak cabang di mana-mana manajerial yang definisi enggak, ini cuma satu gitu. Jadi memang harus diakui lu berharap apa dari standar services gitu, servisnya dan segala macam tidak setinggi yang manajerialnya memang gede gitu. Itu aja sih, tapi tempatnya rapi, ini rasanya gimana? Worth the price lah menurut gua akhirnya sih gitu. Jadi ya udah harganya segitu ya memang segitu aja lu dapatnya gitu. Jangan mengharapkan karena harganya di bawah sushi tei. Nah, langsung aja gue sebut. Harganya di bawah sushi tei ya secara rasa akhirnya mau tidak imbang kalau menurut gue pribadi ya gitu. Tapi saat lu bicara dengan harga segitu gue makan sushi ya oke lah gitu. Tapi buat gue akhirnya gue lebih baik menabung kira-kira gitu. Biar sekali makan puas dan kenyang. Standar rasanya terpenuhi. Puas mungkin enggak gitu. Ya dong, puas tuh karena udah berulang kan. Ini kepuasan tuh ada beberapa guys. Gue udah hafalan rasanya. Rasa sushi tei itu buat gue udah hafalan. Jadi gue tahu ekspektasi gue terpenuhi itu saat gue ke sushi tei gitu. Bahkan gue udah penuh. Lu pasti juga pernah Civan ngalamin lu ke restoran, lu punya menu andalan yang lu tau gue makan itu. Gue gak akan coba-coba. Atau karena lu udah terlalu sering mencoba dan lo akhirnya udah tahu ini enggak ya. Lo udah tahu punya nih andalannya. Comfort food lah, comfort yang food. Asik, comfort food gitu. Nah itu hidden gem lah, tadi bicara hidden gem, FOMO. Nah akhirnya sejak itu gue memutuskan tidak lagi segitunya, karena kan yang paling menggoda itu adalah influencer makanan. Itu menggoda banget karena secara harga tuh lu mampu kira-kira gitu, karena kan lagi rasa-rasa harga-harga yang ditawarkan sekarang kan orang berlomba-lomba justru tidak menawarkan kemahalan atau luxury atau kemewahan. Tapi ya itu tadi hal baru gitu. Nah cuma gue yang kadang nggak suka adalah seolah-olah lu mengejar kebaruannya doang. Jadi karena ini baru, belum banyak yang suka, belum banyak yang tahu.
wah jadi lu jadi orang pertama, eksklusivitas kebaruan. Oke. Ini sama kayak gue kan doyan motret nih Civan. Ya. Gue selalu bete saat ada orang, bukan selalu bete sih ya, gitu. Selalu merasa apa sih gitu yang kalau ada orang yang wah hidden gem tempat wisata nih, hidden gem tempat wisata. Gue melakukan itu sekali, gue ikutin di Bali. Hidden gem Bali. Gue cek pas ke Bali. Kalau lu kan Bali biasa Sanur, apa gitu-gitu ya. Iya. Nama-nama besar yang kamu. Iya. Oke, lihat Tipikal sunrise. turis kunjungin lah ya. Lihat sunset, lihat sunrise di sini Iya. itu oke. Dan selalu bagus. Iya. Bali Bali nggak pernah bagus. salah deh, Bali nggak mengecewakan lu gitu. kecuali macetnya ya. Sekarang, tapi gue nggak ngalamin waktu itu. Iya, setuju. Gue kesana lah, hidden gem. Apaan hidden gem gitu? Ini yang sekali lagi lu yang bahkan sudah banyak kasusnya lu tertipu yang foto saat dia di foto atau di videoin kayak Iya. kesana enggak Zong. banget gitu. Jadi gue selalu merasa bahwa ngapain gue buru-buru harus mengikuti sesuatu gitu saat kemudian ternyata itu tidak sesuai ekspektasi gue juga atau malah mengecewakan, hasilnya malah buruk gitu. Jadi FOMO itu tapi kira-kira seperti itu ya, maksudnya yang gue pahami ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lacak sendiri, googling sendiri lah gitu. Tapi kira-kira itu. Jadi lu takut kalau ketinggalan, kemudian jadi aduh gue kayak tertinggal gitu kayak ini. Tapi memang gue itu karena kita kebanjiran informasi kan. Gue gitu. jadi punya pertanyaan sih. Gue mau declare gue FOMO nggak ya? Tapi Lu FOMO apa? Nah, oke, pernah FOMO guys, apa? kita ke bagian Labubu deh. Labubu bisa Blackpink. Cry Baby deh, gitu dulu ya. Cry Baby itu Sampai apa sih? temennya Labubu, which is itu satu brand. Untuk gua ngikutin. Satu brand. Oke. Nah, Labubu yang gua paham. Oke, jadi gue jadi agak rancu sih. Gue FOMO atau sebenarnya gue emang receh aja. Gue jangan dihujat, tapi gue sama sekali nggak ngikutin Korea. Which is waktu Ya, itu, apa-apa, kan ya kan? sih. Tapi kan waktu itu Labubu katanya booming gara-gara Lisa Lisa Blackpink pakai dan semua orang jadi pengen punya. No, gue nggak. Gue cuma sekedar kayak orang error. Gue akan bilang gue adalah orang error yang ada Labubu sempet agak hits, terus gue juga pengen karena dia lucu. Gue tapi lu suka kan? Gue suka. Oke. Nah, sampai akhirnya Tapi lu beli? beli anjir. Nggak apa. Nah, bayangin effort yang gue dapetin, effort yang harus gue lakuin buat dapet itu. Lu belinya di Indonesia nggak sih? Akhirnya enggak. Tapi gue bisa dapet itu sampai gue minta tolong bos gue yang lagi ke Hong Kong. Nitip. Oke. Pokoknya gue ngerengek segimana ngerengek gue. Pak cariin ini fotonya dan saat dia cuti pun gue chat dapet nggak Pak. Jadi kan ada orang yang nitip terus kayak nggak di follow up. Nanti dia akan Tapi lu maksudnya lu mau bayarin kan? Ya gue bilang Pak I pay gue bilang gue bayar, gue nitip gue nggak minta. Pokoknya lo just tip. Pokoknya lo mesti dapat gitu kan. Bukan Ntar lu preferensi warna nggak? Ini yang gue tahu. Nggak bisa, itu blind box. Blind box. Blind box gitu. Nah, jadi gue mikirnya gue suka, gue pengen punya tanpa gue tahu. Catat dulu, Popmart waktu itu belum masuk di Indonesia. Ya, sekarang udah ya? Udah banget, banyak cabangnya gila. Oke, gue tau lo nggak ngikutin. Tapi gue adalah itu. Sekarang dia udah punya 5 cabang kayaknya. Gue nggak hafal juga. Tapi dari situ orang tuh jual udah sampai jutaan. Sempet jutaan. Labubu itu. Harga retail itu 239. 239.000 harga retail. Nah akhirnya banyak just tipper jual di range 700 sampai sejutaan lah. Untung lah. Iya pastilah, mereka juga banyak effort ke sana gitu kan. Akhirnya gue dapet titipan bos gue yang gue ngerengek itu sampai gue pengen gitu. Nah akhirnya gue dapet, ya udah dapet satu around 5.000. Bos gue nggak just tip lah ya, tapi emang di sana dia beli di tangan kedua gitu kan, dari reseller lah. Tapi dia dapet gitu. Dan jujur aja ke FOMO-an atau ke erroran gue itu berlanjut sampai sekarang gitu, karena gue suka Labubunya walaupun kata orang itu serem, tapi ada yang lagi gue suka lagi tuh Cry Baby. Siapa Cry Baby? Temennya Labubu, satu brand. Jadi kalau sederhana nih ya, di Popmart itu ada Labubu yang jadi bintangnya Cry Baby, School Panda, Dimo, Hachipupu,
Hirono, nah itu Anjir gue gak tahu semua lagi. itu lo nggak tahu semua. Oke, gak apa-apa. Ya. Tampilin gambarnya kayak. Gak usah kita tampilin dong, kan kita cuman podcast tapi. Nah, tapi gue agak yakin orang-orang FOMO tau lah, atau ya gue pengen punya. Kenapa? Karena lucu gitu, karena lucu. Tapi apakah gue harus dapet cepet? Gak juga sih. Awal-awal mungkin iya ya, kayak pengen punya karena nggak masuk Indonesia. Jadi karena waktu itu nggak masuk Indonesia tuh banyak banget, cukup banyak sih akhirnya. Setelah gue pikir-pikir, uang yang memang gue keluarin juga buat dapet, karena lo harus beli sama tangan kedua sih. Tapi kan berarti lu jatuhnya mau koleksi kan, Civan? Maksud gue. Tujuh, gue udah punya boxnya. Ya enggak dong, udah nggak bisa dibilang FOMO lagi. Oh iya. Iya lah. Kan Kalau FOMO saat dia nggak suka, tapi dia cuma ketakutan aja. Kalau gue sih menilai FOMO adalah ini lagi Labubu. Ya. Terus tiba-tiba nanti ada misalnya gitu. Ya. Misalnya ada boneka panda, misalnya gitu. Terus ada boneka. Ya udah nylon, nggak tahu juga nylon. Nggak tahu. Misalnya ada boneka dinosaurus misalnya gitu. Ya. Kemudian jadi mengejar semuanya. Nah itu FOMO-nya. Tapi kalau itu kan lu jadi menyukai sebuah brand. Yes. Ya udah, selesai aja udah. Sama nggak sih sama orang suka G-Shock? Lu tahu nggak ada orang suka? Tahu. Dan dia kolektor G-Shock. Dia kejar macam-macam G-Shock. Yang paling gampang deh, jangan G-Shock dulu deh, yang murah. Hot Wheel. Ya. Wah, teman gue punya Hot Wheel, selemari-lemari dia bikin, sampai lemari-lemarinya dia bikin. Berarti kategorinya jadi hobi. Jadi suka, iya. Kolektor. Kolektor. Itu sih enggak, itu sih menurut gue sih udah bukan FOMO ya. Ih, gue bangga sih. Loh iya, Gue nggak FOMO. beda gitu. Berarti dia ini terus dia pindah. Kalau menurut gue sih begitu. Itu yang FOMO. Contoh tau Labubu? Labubu tahu. Koleksi? Enggak. Beli? Enggak lah. Oh. Kan gue nggak suka boneka. Oke. Gitu. Bahkan gue tidak suka figur Figur. Ya figur. Toy figur gitu. Kenapa? Ya. Karena gue terbiasa orang yang mengontrak, ngekos. Dan punya banyak barang tuh ribet, Civan. Yes, setuju. Itu yang kedua, gue tidak suka banyak display barang. Karena bersihinnya ribet. Gue paling gak suka lihat barang berdebu. Oke. Jadi gue gak suka, kalaupun nanti gue mau, tapi enggak, tar dulu. Gue mau koleksi. Gue mau koleksi komik. Gue bahkan masih mau koleksi komik dalam bentuk komik terbitan Gramedia dan Alex Media. Oh iya, paham. Kenapa? Gue suka bau kertas. Oke. Gue suka. Guys, jadi ada fun fact, ada orang yang alergi kertas. Lo tau gak sih soal itu? Ya. Dan ada orang yang suka kertas. Gue suka kalau orang bilang nuansa membuka komik, baca komik kertas tuh dibanding komik digital, walaupun ada gitu bajakan by the way. Tapi ada juga komik digital sekarang yang web. Iya. Itu berlangganan. Dan gue pakai resmi. Ada juga yang resmi, ada yang nggak resmi. Ya kayak kita nggak bicara itu. Ya. Tapi gue suka sensasi. Gue suka sensasi baca komik di ini tuh. Bahkan gue pernah sampai beli tab buat baca doang. Ternyata it doesn't work buat lo ya. Doesn't work. Nggak tahu. Ini preferensi ya. Iya dong, nggak apa-apa. Jadi gue mau ngoleksi komik loh. Gue masih punya 2 koper komik yang sekarang belum gue pajang karena gue mau itu harus dipajang di lemari kaca. Kayaknya abis ini lo buka dia udah dimakan rayap sih. Mungkin Lo pakein kamper dulu bisa nggak? Gitu. Gila, ini kita agak kemana-mana ya guys. Tapi lu tadi berarti bukan FOMO. Nih kalau gue yang lagi ngalamin nih di teman-teman gue by the way gue kan suka tenis ya. Gue udah main tenis 3 tahun. Ya, gue belum lagi. Oke, nggak apa-apa. Kenapa? Bukan karena FOMO. Ya. Gue main tenis karena gini. Jadi ceritanya, gue pengen sampai tua, gue tetap punya olahraga yang gue bisa happy. Akhirnya gue mencari-cari lah. Ya. Gue main pingpong, nggak kena. Gue main bulu tangkis, nggak kena. Gue main sepak bola, nggak kena juga. Gitu. Ya. Ini preferensi ya, suka atau tidak ya. Jadi main tenis. Kenapa tertarik gue? Gitu. Ternyata setelah dirunut-runut, bokap gue tuh main tenis. Bokap gue tuh pegawai negeri. Dan itu zaman dulu olahraganya tenis. Ih, mewah kali. Betul. Memang iya. Mainnya tenis. Jadi ternyata gue udah familiar dengan olahraga itu dulu gitu. Dan memang gue walaupun gue tidak menjalani tenis dari dulu, tapi entah kenapa gue suka dengan Roger Federer. Tahu gue. Kayaknya hampir itu sama kayak perempuan tidak suka sepak bola tapi tahu David Beckham gitu ya. Karena Roger Federer terlepas dia bukan the GOAT, nanti kita bisa berdebat siapa the GOAT-nya, Novak Djokovic adalah the GOAT dan seterusnya. Tapi ketampanan serta gaya Roger Federer tuh memang karisma lah ya, menembus batas olahraga tenisnya gitu. Sama kayak David Beckham lah pasti. Gue juga yakin Civan lu tahu banget. Tahu banget, sama anak-anaknya tahu kok. Gitu kan. Itu udah jadi bahkan kayak artis ya. Pernikahan dia dengan Victoria.
post Spice itu Iya. sudah menembus batas sepak bola gitu. Setuju. Nah, Roger Federer sama gitu. Ya, Jadi gue setuju. juga menyukai Roger Federer. Akhirnya gue berlatih lah tenis. Dan gue sempat melihat, ini yang menarik kenapa gue yakin sekali kemudian dengan menjalani tenis adalah gue waktu beberapa awal latihan di sebelah gue tuh ada orang tua banget Civan. Setelah gue ngobrol-ngobrol dengan si ballboy-nya, orang tua ini cuma main tepok-tepok doang. Sama ballboy-nya, dia ini seorang dokter. Dia sudah 69 mau ke 70. Wah. Memang secara pergerakan tidak lagi semudah. Pasti. Tapi bahwa dia masih tetap bermain, gue tiba-tiba kayaknya sampai tua gue bisa main deh olahraga ini. Kira-kira gitu. Jadi lo ngeliat the future of you gitu ya kan? Dan kemudian satu olahraga tenis itu bisa dimainkan berdua, enaknya berempat. Ya. Karena supaya tidak lebih capek. Dan secara networking juga baik gitu. Ya. Dan secara kompetisi juga baik. Ini beda ya kalau misalnya lu lari itu kan lari, yoga, pilates itu kan exercise kalau buat Dengan diri sendiri pun ya. atau apa namanya bukan binaraga apa sih namanya gym. Nah, lu kan bersaing dengan diri sendiri gitu. Nah kalau ini olahraga yang cukup kompetitif gue agak suka. Nah, bisa ngebully orang, bisa mentertawakan diri sendiri juga. Gitu. Jadi gue tertarik untuk memainkannya. Nah cuma kan yang seru terkait dengan FOMO akhir-akhir ini kan muncul pedal. Betul. Pedal atau padel sih? Atau padel sih? Cara bacanya yang mana lah? Gue jujur aja nggak ini. Nah tiba-tiba kan teman-teman tenis gue juga komunitas tenis gue beralih ke pedal. Mulai main pedal cukup banyak. Dan juga ada teman-teman yang nggak pernah main olahraga raket. Nah gue bilang olahraga raket tiba-tiba main pedal. Lalu mulailah gue akan dipanggil, lu nggak main pedal bang? Terus tiba-tiba seperti biasa lah saat lu mulai mempelajari sesuatu, gue lupa apakah saat gue main tenis dulu ini terjadi pada diri gue, tapi kayaknya jadi wajar sih. Saat lu mulai menguasai sesuatu, saat lu menguasainya sedikit, tiba-tiba lu jadi sok tahu tentang hal itu. Ya. Karena lu baru dapat pengetahuan baru. Mungkin pas tenis juga melakukan itu. Tiba-tiba misalnya gue jadi sering banget nonton tenis, tiba-tiba sering komentar tentang tenis. Masih antusias gitu lah ya. Antusias sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, jadi gue sering dapat itu dari teman-teman gue kantor, dari teman-teman gue komunitas. Nah, ada juga tapi teman-teman tenis lama yang boleh bilang padel ini FOMO aja gitu, ntar juga hilang gitu. Nah, itu yang kalau gue lebih kepada apakah padel adalah sebuah FOMO atau tidak, gue nggak tahu. Ya, gue sih nggak yang gimana-gimana ya. Terus kalau bicara membandingkan, kan orang teman-teman gue yang ada beberapa lah yang kemudian jadi membandingkan, tenis lebih bagus lah, ya. Nah, gue tidak mau terjebak di situ. Sejujurnya, Civan, gue hanya karena belum sempet aja ngerasain pedal. Apakah gue pengen? Oke. Apakah gue akan FOMO pedal? Kelihatannya tidak. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena gue masih merasa di tenis pun gue masih banyak banget kurangnya. Ngapain gue menguasai dua olahraga saat menguasain satu aja gak beres gitu. Kecuali misalnya gue udah jago banget, bukan jago lah, intermediate lah di tenis. Ya gue mungkin akan ke padel karena sudah lebih mudah gue bermain tenis untuk kemudian gue mempelajari pedal dengan baik. Karena sih secara dari omongan teman-teman gue ikut pedal agak berbeda sedikit lah olahraga ini dibanding tenis. Secara prinsip sama tapi ada hal-hal yang berbeda seperti tembok dan seterusnya, bola yang lebih ringan dan seterusnya, rally yang lebih panjang dan seterusnya. Tapi apakah gue akan FOMO? Kelihatannya enggak gitu karena satu gue juga tidak mau keluar biaya 2 kali untuk menguasai 2 hal secara bersamaan. Itu aja sih. Apakah gue akan main pedal? Enggak. Kalau ada kesempatan nanti. Dan gue gini, gue nggak mau masuk ke pedal karena gue lagi belajar tenis, mendalamin tenis. Gue nggak mau masuk ke pedal kosong gitu. Jadi gue lebih suka misalnya nih, Civan, ayo kita main pedal. Ayo, ada nggak teman kita yang bisa satu? Main-main dulu yuk. Ngerasain dulu gitu. Jadi baru nanti mulai, karena menurut gue pedal pun perlu berlatih. Setuju. Karena sebagai sebuah olahraga. Nah, apakah teman-teman yang ikut pedal FOMO ikut-ikutan? Kalau menurut gue FOMO tidak FOMO, ya kayak tadi dengan Labubu. Kalau lu memang cuman tidak menseriusi ya arti atau ini, tapi nggak bisa juga sih gini. Kalaupun kayak tadi lah Labubu, tiba-tiba lu beli Labubu, terus tiba-tiba lu ternyata nggak bagus boneka ini, gue ganti ya boleh-boleh aja sih menurut gue. Gimana ya? Gimana? Karena kan menilai FOMO tuh kecuali lu misalnya Labubu ini gitu loh. Kalau lu mencoba dan kemudian ternyata tidak cocok, ya move on aja gitu.
Jadi menarik topiknya, bukan topiknya sih. Berarti sebenarnya FOMO tuh nggak salah. Gue nggak pernah bilang, gue yakin lu juga kan sepakat, kita tidak bilang FOMO. Betul, tapi kan sekarang tuh banyak, kalau gue nggak tahu sih lewat di FYP atau enggak, tapi tuh banyak orang komentar tentang FOMO dan agak menjurus ke arah nggak oke lah gitu. Komentar cukup negatif dan banyak membanding-bandingkan. Mungkin kalau sampai mengganggu kali ya. Maksudnya gini, kalau lu sampai kemudian, aduh gue belum beli labubu lagi gitu, atau belum main pedal lagi. Sebenarnya sih selama lo nggak toksik dan lo nggak ngerugiin orang lain, mau FOMO berapa kali pun nggak ada masalah. Kalau gue sih duit lu ya. Benar. Lu mau ganti-ganti hobi kek, mau nyoba tempat makan beraneka ragam, lu kek bebas aja kali ya. Cuma sadar nggak sadar nih, gue adalah orang error yang segabut gini. Waktu lo ada berita, yang seru itu adalah kolom komentarnya. Iya, itu sih selalu. Lo pernah nggak sih ngeliat itu? Lebih bodoh nggak sih? Nah, belakangan ini banyak banget tuh justru komentarnya gini. Untung gue nggak FOMO, untung gue nggak ini. Sebenarnya itu tuh nggak perlu jadi pembandingan antara lo sama orang lain sih gitu. Yang lucu nggak? Iya nggak sih? Ada komentar, untung lo nggak FOMO, bawahnya ada yang balas, ya lu miskin gitu. Bener. Ya mungkin emang lo, jangan lo deh, gue. Ya mungkin gue kau mending aja daripada gue padel, daripada gue tenis, gue lari aja deh yang nggak banyak. Itu gue setuju. Gue juga gitu. Iya kan. Itu kan semua ada pertimbangannya gitu. Jadi menurut gue, guys, nggak usah ngebandingin diri kita sama orang lain. Sama orang yang lain mungkin bisa FOMO 10 kali, dia bisa ganti 10 cabur. Iya aja sih. Dulu kan FOMO lari, bener gak sih? Lari. Bukan, tahu nggak sepeda yang nggak ada remnya? Bener. Aduh, Pixie. Bener, itu zaman COVID. Sebelum COVID, Pixie sebelum COVID. Masa sih? Pas COVID, Brompton. Oh iya bener, Celis kapan? Lipet-lipet itu? Gue nggak tahu jenis sepeda. Gue cuma kenal itu doang, Pixie, Brompton, Federal. Nggak, tambah sama yang lipet-lipet, orang masukin ke mobil, turun di mana, terus dia ngegoes. Ya sebenarnya berapa kali dia mau ganti cabur, selama nggak ngerugiin orang lain. Ya kalau lu punya duit bebas kali ya. Ya udah ya kayaknya itu poinnya sih. Ya cuman sekarang mungkin pertanyaan menariknya tuh, kenapa sih orang sekarang FOMO sama hal-hal receh? Contoh, labubu tuh sebenarnya receh sih menurut gue. Oh nggak receh lah, mahal. Gimana lu? Receh itu apa ya? Receh itu nggak receh. Maca. Maca itu apa? Maca, minuman maca. Oke. Kefomoannya adalah, jadi guys, kalau kalian lewat di FYP-nya, sekarang tuh banyak orang beli, kalau lo tahu lo pernah beli maca yang diaduk dengan baik dan benar, mereka tuh pakai chasen. Gue nggak ngerti bacanya benar atau nggak. Chasen apa? Jadi itu alat buat ngaduk si itu kayak macanya. Kocok telur itu bukan sih? Itu fruiter. Beda. Ini tuh yang seremoni. Jadi guys, ini ada yang namanya seremonial maca. Jadi bubuk maca diaduk pakai chasen atau chasen, apapun ya, sorry kalau udah salah sebut. Dan itu tuh nilai chasennya itu tuh around bisa ke 400.000 buat pengaduknya aja. Kenapa mahal? Karena katanya dibuat dari satu batang kayu atau apapun, Nah itu jadi satu tuh ulirannya, nyambung terus. Dan dia semahal itu. Tapi dia ada nilai pakai sampai 3 bulan. Sisanya di jamuran. Dan di sosmed itu lagi FOMO. Menurut gue FOMO sih. Orang minum matcha dan bikin matcha di rumah. Which is harga 30 gramnya matcha itu bisa di 300.000. Nggak worth it ya. Maksudnya kalau lu bicara Civan ini kan nggak worth it. Mendingan gue beli matcha minum gitu di coffee shop misalnya gitu, atau di ini gitu, maksudnya dibanding gue ikut-ikutan bikin di rumah, atau seperti apa? Gimana kalau ini jadi lifestyle, ngegantiin kopi setelah budak-budak korporat yang katanya ngopi tiap hari demi waras, sekarang beralih matcha menggantikan posisi kopi. Sampai ada orang yang ngebahas nilai kafeinnya. Menurut gue kayak, guys, mau berapa banyak sih gue minum sehari seliter? Enggak juga dong gitu. Kopi pun ada kafeinnya gitu. Seliter sih muntah lu, bener. Iya kan? Itu tuh air putih guys, air putih guys, bener guys. Itu paling penting, air putih guys gitu kan. Tapi di gue, bahkan teman-teman kantor gue juga banyak sih. Jadi kayak dari awalnya nggak pernah ngebahas matcha, tiba-tiba yuk kita pesan matcha yuk. Kayak anjir, geser nih dari kopi 20.000
terus tiba-tiba naik derajat lo ya, gue ya, tapi ya nggak ngerti. Tapi sebenarnya siapa sih yang bikin itu jadi FOMO? Siapa sih yang mulai itu jadi FOMO tuh? Dan fenomena apa? Tapi itu nggak sih, itu tren marketing nggak sih? Iya kan, marketing S3 tuh, ya kan? FOMO ini kadang-kadang jadi marketing S3 juga kalau menurut gua. Buzzer yang dibayar sebenarnya gitu. Padahal mereka juga nggak menyenanginya kan, bisa aja seperti itu kan. Setuju. Jadi ya benar juga bahwa, tapi gini, gue tadi malah jadi lihat sisi menarik dari FOMO. Gue punya teman yang FOMO di kantor, ada beberapa malah gitu. Menariknya menurut gue tidak mandang FOMO lu atau apa. Enggak, gue nggak berkomentar seperti itu. Gue malah, dia lebih update. Gue jadi tahu informasi. Setuju. Gue makan informasinya. Walaupun gue nggak ikutin, tapi paling tidak pengetahuan gue bertambah. Contoh, kayak tadi lu ngomong Labubu, Civan. Ada temen gue yang sampai bela-belain beli Labubu, ada. Akhirnya gue jadi ngomong Labubu segala macam. At least gue tahu, nah gue ngobrol sama lu Labubu jadi ketemu kan. Walaupun gue nggak beli Labubu, nggak ngikutin Lisa Blackpink. Jadi bisa jadi topik di tongkrongan. Iya. Sama kayak pedal gitu. Betul. Gua tidak ini, tapi karena gue dengar cerita teman-teman gue ini, gue bisa nyambung gitu sama orang-orang yang tanda kutip FOMO tadi pedal. Ya. At least gue dianggap tidak kudet. Iya. Ya kan ada persepsi, bahkan di gue pun masih ada lah keinginan untuk dianggap tidak kudet tuh sesuatu yang wajar lah ya. Baik lah gitu, paling nggak bisa nyambung lah, nggak buta-buta amat gitu kalau ngobrol kan kira-kira gitu. Iya paham. Gue sih gitu. Setuju sih. Jadi sebenarnya FOMO nggak FOMO nggak masalah. Nggak masalah. Selama nggak ngerugiin orang lain. Nah, gimana tadi soal JOMO. Nah, joy of missing out ini kalau gue malah melihat sisi sebaliknya. Contoh kayak gue ngeliat orang FOMO, terus gue yang jadi JOMO, yang seolah-olah yang gue nggak ikut-ikutan tren gitu. Nah, tapi lo nggak toksik kan? Nah, yang bahaya tuh selalu cara toksiknya. Ya kan. Toksik itu artinya adalah bahwa lu merasa bahwa dengan orang yang berpegang teguh pada orang-orang konservatif, kemudian lu jadi merasa bahwa lu keren. Gini, keren nggak keren tuh penilaian orang, guys. Keren nggak keren tuh juga simpen di dalam hati aja. Iya, jadi mau lu JOMO, mau lu FOMO, mau lu konservatif, mau lu modernisasi apalah gitu bahasanya, menurut gue sih life is too short nggak sih hidup. Pertanyaan gue terlalu singkat. Pertanyaan gue, orang nyicil handphone demi branding FOMO nggak? Wah, ini bagus, ini justru lebih bagus. Gila, ini tunggu, ini buat topik berikutnya apa? Mau lanjut? Gadget kita bahas berikutnya. Asik. Gimana kira-kira? Gimana? Kita bahas di berikutnya. Karena gue adalah tipe gadget banget. Gue juga dalam motif tertentu. Kita bahas berikutnya aja gimana. Oke. Misal saya FOMO, berarti FOMO gini. Kalau sebenarnya kalau gue akan bicara FOMO dari sisi kata aja. Fear. Kalau udah ada ketakutan itu salah pasti. Setuju. Itu aja dulu. Betul. Tapi kalau lu orang yang gue selalu mau makan di tempat baru karena gue pengen punya experience baru, ya nggak salah juga. Nggak salah juga. Bebas-bebas aja lu yang punya duit. Betul. Yang penting nggak ngerugiin orang lain. Iya. Dan gue selalu gue pengen nyoba hobi baru biar tahu rasanya. Kayak gue tadi lah, gue tidak mencoba tapi gue mengikuti obrolannya. Betul. Biar nggak ketinggalan. Apa bedanya sih dengan gue mencoba? Gue juga kalau ada kesempatan main pedal juga main pedal. Betul. Pengen tahu aja, kan boleh-boleh aja. Nyambung ngobrol di tongkrongan tuh penting. Itu penting ya, betul. Supaya apakah jadi topik berikutnya? Ya, jadi topik berikutnya aja. Kita udah kelamaan kayaknya nih. Kira-kira itu aja untuk edisi kali ini. Ini ngeri banget. Episode kali ini. FOMO dan JOMO. Sampai ketemu lagi di obrolan nggak penting kita berikutnya di Daun Kelor. Thank you. Dadah.